Check shot. Selamat pagi, Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Khususnya dalam minggu ini, dalam segala kesibukan kita, aktivitas kita. Kita boleh melewati itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita lebih dalam untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Engkau ada pada saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, namun karena kasih, anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan mari mohon kelayakan daripada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini penyembahan kita berkenan di hadapannya. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri. Sebagai orang percaya, mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sesudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan lewat satu pujian. Saatku menyembahmu. Biarlah lewat pujian ini kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saatku menyembahmu Tuhan. Saatku Kau bertata
mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. 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 Benar ya Bapa. Kami bersyukur pada saat ini. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia. Dan pada saat ini Tuhan, kami dari anak-anak ketebusan hadir di tempat ini untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, kiranya Tuhan layak kuduskan kami. Biarlah penyembahan kami pada saat pagi hari ini hanya untuk kehormatan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang ambil pelayanan. Kiranya Tuhan pakai kami dengan cara Tuhan tersendiri. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka persekutuan kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita duduk kembali, mari kita menyapa orang yang ada di samping kiri kanan kita. Berikan senyuman termanis. Katakan Tuhan Yesus baik. Iya, silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dan untuk jemaat Tuhan ketahui, mungkin ketika kita masuki ruangan ini ada amplop yang dibagikan kepada kita. Ini merupakan sumbangan atau bantuan kita kepada Bapak Pendeta Yotam MTH, yang mana beberapa hari yang lalu mendapatkan satu musibah, yaitu pastori khususnya GKI Inahaya yang mendapatkan musibah beberapa hari yang lalu. Dan mari kita dukung dalam dana berkat yang ada pada kita. Jemaat Tuhan, mari kita muji Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita membuka buku kemenangan iman yang terdapat di dalam nomor 156, berdiri karena Yesus. Semakin jaya
Ya Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama dan ini merupakan doa sepakat untuk kita. Dan nanti doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yance MPDK. Dan untuk badan pengurus jemaat, bacakan bahan doa untuk kita. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk membacakan beberapa tambahan pokok doa syafaat Minggu pagi tanggal 17 Oktober 2021. Jemaat Tuhan yang sempat melaporkan diri, yang dalam keadaan sakit, Pino, Imit, Pelentik, Stem, Jos, Chelsea, Pelong. Yang dalam pekerjaan, Andri, Taman Sopena, Taman Nio, Miolen, Taman Angelo, Sinan Angelo, Tewan Apuy. Yang dalam pendidikan, Aldo, Grace, Belka, Elsie, Jepri, Neri, Albi, Senia, Ecer, Nesa, Nio, Dwi, Lioni, Rafael, Iing, Pipi, Yefta, Diki, Chelsea, Reski, Lili, Graipen, Oscar, Angelo, Okta, Gabriel, Junior, Devinawati, Queen Lerita, Mario Kakak, Kesia, Kevin. Jemaat Tuhan yang mengucap syukur, Pagang atas kesehatan, Pelirang atas kesehatan, Lugan atas pertolongan Tuhan, Pelambang atas kesehatan, Pelaring atas pimpinan Tuhan, Taman Yobilung atas kesembuhan, keluarga Pesaul atas pimpinan Tuhan, keluarga Balopuni atas pertolongan Tuhan, Balokenai atas pimpinan Tuhan, Dortiana Lawai atas pertolongan Tuhan, Pebaun atas pertolongan Tuhan, Pebaun Lenjau atas kesehatan, Sinan Lili atas pimpinan Tuhan, Balorut atas kesehatan, Piran atas pimpinan Tuhan, Marlena dalam berat badan atau mengandung, keluarga Taman Riko atas pimpinan Tuhan, Sinan Melda atas pimpinan Tuhan, Balo Penging atas kesehatan. Jemaat Tuhan yang memberikan persembahan pengucapan syukur, Lugan 100.000, Encuk Alung 4 juta, keluarga Pesaul 300.000, Dortiana Lawai 300.000, Miolen 100.000, Tien 100.000, Pebaun Lencau 300.000, Lili Julius atas ulang tahun 100.000, keluarga Taman Ino 50.000, keluarga Taman Riko 50.000, Anugerah Balan 200.000, keluarga Taman Angelo 100.000, Sinan Kevin Didi 50.000. Yang memberikan persembahan persepuluhan, Balopuni 150.000, Sinan Ana 160.000, dari satu anggota 1.500.000, Peta 120.000, Balorut 20.000, Sinan Melda 212.000, keluarga Pirim 550.000. Persembahan lain-lain di sini ada persembahan ibadah sekolah minggu tanggal 10 Oktober 15.000, persembahan ibadah minggu sore 10 Oktober 147.000, persembahan ibadah perkaryawan tanggal 10 Oktober 294.000, persembahan ibadah pernikahan saudara David dan Elam tanggal 14 Oktober 1.504.000, persembahan ibadah rapat terakhir David dan Elam tanggal 12 Oktober 270.000, persembahan ibadah Kamis malam tanggal 14 Oktober 85.000. Demikian beberapa tambahan pokok doa sepakat untuk pagi ini. Kepada hambanya kami persilakan.
Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang telah menganugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana kami menerima anugerah penyelamatan Allah secara cuma-cuma. Kami memiliki jaminan kepastian untuk hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Namun ketika kami diizinkan Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, kami percaya bahwa segala hal yang kami alami, yang kami nikmati, bahkan yang kami rasakan, semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Semua dikontrol dan dikendalikan oleh Tuhan. Kami bersyukur sebab dalam segala hal aktivitas kami, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Bahkan dalam setiap kegiatan dan pekerjaan kami pun Tuhan menjaga dan melindungi kami. Itulah sebabnya pada hari ini kami mengucap syukur dalam semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Di dalam pekerjaan Tuhan sudah memberkati kami, bahkan memberi kesehatan kekuatan. Dalam pendidikan Tuhan sudah menolong kami. Dalam setiap kegiatan Tuhan sudah menyertai kami. Bahkan kesempatan yang indah di hari ini kami boleh menaikkan doa-doa kami bersama dengan saudara-saudara yang berulang tahun, yang Tuhan sudah tambahkan usia, baik usia kelahiran 1 tahun lagi dan juga dalam pernikahan. Kami percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan kami alami di dalam kontrol Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati dengan bertambahnya usaha. Kami berdoa dan menyerahkan untuk seluruh hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan di tempat ini. Dalam tugas-tugas penggembalaan, baik Bapak Gembala dan keluarga, serta seluruh asisten dan keluarga masing-masing, kami mempercayakan dengan hikmat dan penyertaan perlindungan bahkan kuasa Tuhan yang akan menaungi mereka, memelihara mereka, memampukan mereka untuk mengerjakan setiap tanggung jawab, setiap penugasan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menggembalakan jemaat Tuhan di sini. Dengan kuasa Tuhan yang menyertai dan tanda-tanda dari Tuhan menyertai setiap bagian pelayanan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan untuk seluruh badan pengurus jemaat, badan pengurus organ, pengurus kelompok doa, bahkan dalam setiap bagian pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Perlengkapan dari Tuhan, keterampilan dari Tuhan akan terus Tuhan perlengkapi agar mereka semakin mahir dan semakin lihai di dalam melaksanakan setiap bagian pelayanan. Agar melalui setiap bagian pelayanan itu mereka menjadi berkat, menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk aparat desa, pengurus adat, bahkan seluruh elemen pemerintahan desa di desa Tengkapak ini. Tuhan memberkati penugasan yang Tuhan beri melalui pemerintahan desa. Sebagai wakil Allah yang mengatur kehidupan masyarakat di desa Tengkapak ini, Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan agar mereka senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Tuhan. Bahkan dalam setiap kepemimpinan mereka, dalam setiap tindakan mereka, dalam setiap kebijaksanaan mereka, bahagian yang telah dipikirkan bersama-sama. Kami berdoa dan menyerahkannya. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan sehingga setiap bahagian yang akan kami kerjakan boleh dikerjakan baik secara pribadi maupun juga di dalam berjemaat dan juga di dalam berkelompok. Tuhan menolong semua dapat berjalan dengan baik. Dana yang kami perlukan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya buka jalan sehingga dana itu boleh ada, dana itu boleh tersedia dan kami gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di sini. Kami berdoa dan menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Kami bersyukur oleh karena pengaturan Tuhan. Ada sebagian jemaat yang telah menugal dan ada juga yang masih memiliki rencana untuk melanjutkan pekerjaan pada minggu yang akan datang. Kami berdoa setiap bibit yang mereka semai, setiap bibit yang mereka tanam di ladang, Tuhan memberkati. Tuhan kiranya menolong
sehingga setiap bahagian itu boleh bertumbuh dengan baik. Bahkan ternak yang mereka pelihara diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Setiap profesi pekerjaan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Dijaga, dilindungi dan dipelihara. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang. Dan jemaat Tuhan boleh menikmati kebahagiaan dari hasil jerih lelah mereka dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami yang sekolah. Tuhan memberkati mereka masa kecil dan masa pertumbuhan remaja dan pemuda. Mereka juga ingin bertumbuh di dalam ilmu pengetahuan. Kiranya kuasa, kasih dan kesetiaan Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk dapat belajar dengan baik, dapat belajar dengan benar, bertanggung jawab untuk mengerjakan setiap tugas yang guru telah berikan kepada mereka dengan mengerjakan penuh dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan dan memberikan yang terbaik dengan nilai yang baik di hadapan Tuhan. Sebagai tanggung jawab mereka kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberi kesehatan bahkan kemampuan dan kepintaran kepada setiap mereka. Berkati mereka Bapa dalam masa pendidikan, bahkan masa depan mereka dalam pengaturan Tuhan, semua yang baik adanya. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengarahkan langkah mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa tempat yang tepat Tuhan sudah menyiapkan bagi setiap mereka. Dan bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan memberi kemampuan, kecakapan untuk melakukan dengan penuh keterampilan, bahkan keberhasilan mengiringi langkah hidup mereka dalam setiap profesi pekerjaan, agar mereka bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk para lansia, Tuhan memberkati di usia lanjut yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap mereka. Terkadang keterbatasan fisik yang membuat mereka tidak dapat beraktivitas. Apapun juga kondisi mereka, bahkan mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan beri sukacita selalu kepada mereka, agar di usia lanjut yang Tuhan beri kepada mereka, mereka tetap merasakan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahkan mereka tetap memberi teladan hidup kepada anak-anak, cucu, bahkan cicit yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam setiap rumah tangga mereka. Kami mempercayakan setiap jemaat Tuhan yang telah lanjut usia di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga dengan lanjut usia yang mereka berikan, mereka selalu memberi teladan hidup kepada anak-anak, cucu dan cicit. Bahkan jemaat Tuhan di Desa Tengkapak ini, kami berdoa juga untuk ibu-ibu yang sementara mengandung, Tuhan memberkati, agar dalam masa kehamilan mereka boleh berjalan dalam seluruh aktivitas di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Janin yang dikandung diberkati oleh Tuhan, sehingga pada masanya nanti tepat waktunya boleh melahirkan dengan baik. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan juga bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Ulan, Maring, Pulau Mulia, Taman Lili Julius, Pendeta Kaleb Usat, Rip Kasung, Sinan Baun Iling, Martinus Libang, Ratna Angun Pebungan, Pesulau, Pino, Imit, Pelentik, Stemp, Jos, Chelsea, dan Pelong. Kami berdoa dalam keberadaan mereka masing-masing, Allah memperhatikan, mata Tuhan tertuju kepada setiap pribadi mereka. Mereka yang harus dirawat, kami mempercayakan kepada Tuhan. Hikmat dan pertolongan Tuhan diberikan kepada dokter dan perawat, agar mereka boleh menganalisa sakit mereka dan memberi penanganan yang tepat. Mereka yang harus menjalani pemulihan di rumah mereka masing-masing, kuasa Tuhan yang akan menyertai, menolong, bahkan di dalam keterbatasan fisik mereka, di saat mereka menahan rasa sakit di tubuh mereka, kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan menolong, yang akan memampukan mereka untuk menanggung
bahkan bertahan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka yang harus minum obat, makan obat, kami mempercayakan Tuhan sucikan, kuduskan, agar boleh berguna untuk kesehatan, bahkan pemulihan sakit yang mereka alami. Berkati setiap pribadi, keluarga yang turut serta merawat dan menangani, agar mereka senantiasa mensyukuri atas setiap hal yang Tuhan izinkan mereka alami. Bapa, kami berdoa, menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil, baik pribadi maupun kelompok. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka, bahkan memberi hikmat kepada mereka. Seluruh sarana yang mereka gunakan, baik media cetak, media elektronik, maupun juga media sosial, kami mempercayakan dan Tuhan memberkatinya. Agar siapa saja yang boleh membaca dan mendengar Injil, Roh Kudus bekerja bagi setiap pribadi mereka, sehingga keputusan mereka adalah yang terbaik untuk masa depan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Badan Pengurus Daerah Kayan Hilir yang saat ini sementara melaksanakan pelayanan perkunjungan dinas daerah. Tuhan memberkati mereka dalam keletihan dan kelelahan yang mereka jalani. Kami percaya bahwa kehadiran mereka di tengah-tengah jemaat yang dikunjungi boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan memberi dorongan-dorongan baik kepada setiap hamba Tuhan, kepada badan pengurus jemaat, bahkan seluruh jemaat. Kehadiran mereka membuat sebuah terobosan baru di tengah-tengah pelayanan yang mendorong setiap jemaat untuk melakukan yang lebih baik lagi dari apa yang telah dilakukan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan, baik pemerintahan Kabupaten Bulungan, pemerintahan Provinsi Kaltara, bahkan pemerintah negara ini, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pribadi yang Tuhan percayakan untuk memerintah kami, mengatur kami sebagai masyarakat, agar kami boleh taat dalam kehidupan bersosial, taat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dimanapun kami berada, kami aman, kami damai, bisa beraktivitas dengan leluasa, bisa melayani dengan leluasa, bisa beribadah dengan leluasa oleh karena Tuhan yang memakai setiap pribadi mereka. TNI dan Polri yang juga turut serta mengamankan dan mengatur segala hal berkenaan dengan keamanan di negeri ini. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Hari ini kami sudah memberi persembahan, baik persembahan untuk mingguan, persembahan pengucapan syukur, persembahan perpuluhan, atau persembahan hal-hal yang lain. Tuhan memberkati setiap bahagian yang telah kami beri agar dapat dipakai untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan. Bahkan setiap pribadi yang sudah memberi diberkati oleh Tuhan, dan juga yang belum sempat memberi diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan di Nahaaya, di mana beberapa waktu yang lalu rumah dinas gembala Tuhan izinkan untuk mengalami kebakaran. Bapak Gembala, Pendeta Yotam Asang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati sehingga semua hak yang ia miliki tidak tersisa. Tuhan sudah ambil melalui kebakaran. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Dan hari ini sebagai wujud kepedulian kami telah memberikan sebagai rasa kepedulian kami kepada keluarga hamba-Mu di Nahaaya. Tuhan kiranya memberkati agar seluruh daerah Kayan Hilir juga menyatakan kepeduliannya, dan Tuhan kiranya menolong agar penyaluran bantuan ini boleh dilakukan secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua dalam seluruh aktivitas ibadah di hari ini. Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ini syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya yang telah memimpin kita dalam doa syafaat.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan penjelasan dari kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri. Mari kita muji Tuhan lewat satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Suryati. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap langkah kehidupan kami, Engkau ada bersama kami untuk menopang kami, untuk memelihara kami, bahkan memberkati kami ya Tuhan. Ketika kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, Engkau memberikan kami pengertian yang baik akan firman-Mu, sehingga kami memiliki kemampuan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Pagi ini kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sangat baik. Allah yang selalu setia menjaga dan memelihara kita semua. Terbukti sampai hari ini kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dan boleh ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan juga.
Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Dari firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikannya. Keluarga yang berpusatkan Kristus. Keluarga yang berpusatkan Kristus. Ketika saya memperhatikan visi dan misi gereja kita, setidaknya ada kerinduan bagaimana gereja kita, orang-orangnya bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam persekutuan. Tetapi ini juga akan bisa terjadi ketika dimulai dari pribadi dan keluarga. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita memperhatikannya, keluarga yang berpusatkan Kristus. Keluarga yang berpusatkan Kristus adalah keluarga yang menempatkan Allah sebagai sentral dan dasar dari keluarganya. Sekali lagi saya mengulangi bagian ini. Keluarga yang berpusatkan Kristus adalah keluarga yang menempatkan Allah sebagai sentral dan dasar atas keluarganya. Selain itu, keluarga merupakan bagian dari kehidupan yang sangat penting. Dan keluarga ini sangat diperhatikan oleh Allah. Oleh karena itu Allah tidak mengabaikan kelompok kecil ini yang disebut keluarga, yang disebut rumah tangga. Dia tidak mengabaikannya, tetapi dia memperhatikannya dengan sangat baik. Justru di dalam kelompok kecil ini Allah membangun hubungan komunikasi melalui pengajaran, perintah, dan praktek kehidupan. Ini hal yang terjadi di dalam lingkup keluarga. Dan tentu ini akan berdampak kepada yang disebut dengan pertumbuhan jemaat. Pertumbuhan di dalam persekutuan, iman bertumbuh dengan sangat baik. Jika demikian, apa yang harus dilakukan oleh keluarga Kristen yang berpusatkan Kristus? Apa yang harus dilakukan oleh kita, orang-orang yang disebut keluarga Kristen itu, yang berpusatkan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah takut akan Allah. Takut akan Allah. Kalau kita membaca, memang kalau kita membaca dari ayat 1, ada perintah, ada ketetapan yang Allah mau kita lakukan.
Lalu di dalam ayat yang kedua, keluarga yang berpusatkan Kristus adalah takut akan Allah. Ayat 2 saya membacakannya kembali. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Supaya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Sesungguhnya dalam bagian ini dikatakan supaya engkau yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah orang-orang tua. Orang tua ini suami istri. Hadir anak-anak di situ. Ada cucu-cucu. Sehingga perintah ini dikatakan supaya seumur hidupmu engkau orang tua, engkau anak-anak, engkau cucu-cucu takut akan Tuhan Allahmu seumur hidupmu, sepanjang hidupmu. Ini yang diminta oleh Allah. Takut akan Allah mengandung pengertian yang sangat luas dalam seluruh aspek kehidupan kita. Takut akan Allah berarti kita harus tunduk, kita harus patuh, dan kita harus taat kepada ketetapan dan perintah Allah di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga kita. Dengan kata lain bahwa kita tidak hidup menurut keinginan kita sendiri, keinginan daging kita. Namun sebuah pertanyaan besar bagi kita. Sejauh mana kita, orang tua, anak-anak, bahkan cucu memperhatikan bagian ini untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang takut akan Allah. Ini perintah ini bukan setengah-setengah ya. Tetapi diminta seumur hidupmu. Sangat tegas lagi diingatkan. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Tentu ini sebuah perintah yang berat dilakukan. Karena diminta kita melakukannya sepanjang kehidupan kita. Tetapi ini akan sangat berdampak luar biasa di dalam kehidupan ini. Ketika keluarga-keluarga memperhatikan bagian ini. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini yang menjadi bagian orang-orang yang hidup takut akan Allah. Ada kehidupan, ada damai sejahtera. Lalu hal yang kedua yang dapat kita perhatikan, apa yang harus dilakukan oleh keluarga Kristen yang berpusatkan Kristus? Yang kedua adalah berpegang pada ketetapan dan perintah Allah. Berpegang pada ketetapan dan perintah Allah. Ini masih ada kelanjutan dari ayat yang kedua. Dari ayat yang kedua masih berlanjut, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu, saya langsung berkata, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Kalau yang pertama tadi, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Allah. Lalu bagian yang kedua ini, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu berpegang pada segala ketetapan dan perintah Allah. Ini juga lah yang diminta oleh Allah sebagai bagian yang harus diperhatikan oleh keluarga-keluarga yang berpusatkan Kristus. Berbicara mengenai ketetapan dan perintah, sebenarnya ini ada dua kata yang mengandung pengertian yang berbeda. Walaupun kelihatannya mirip-mirip tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Kalau ketetapan itu merupakan sebuah patokan atau aturan yang sudah ditetapkan dan harus diperhatikan untuk ditaati. Itu yang disebut dengan ketetapan. Ada patokannya, ada aturannya yang sudah ditentukan dan harus diperhatikan dan harus ditaati.
Sedangkan perintah adalah suatu tugas yang dikerjakan sebagaimana yang dimandatkan atau yang disuruh untuk dilakukan. Ada aturan-aturan tertentu, ada patokan-patokan dasar yang Allah ingin kita hidupi di dalam kehidupan ini. Tetapi juga sekaligus Dia memerintahkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang mau mengerjakan mandat itu, yang mau mengerjakan perintah Allah itu di dalam kehidupan kita. Sampai kapan kita mengerjakannya? Sampai kapan kita memperhatikan patokan-patokan itu? Seumur hidup. Seumur hidupmu engkau memperhatikan patokan-patokan, aturan-aturan yang Allah inginkan. Dan mengerjakannya, menghidupinya, perintah itu, mengerjakan mandat Allah itu di dalam kehidupan ini. Jadi setidaknya dapat saya katakan, berpegang pada ketetapan dan perintah Allah berarti berketetapan hati untuk hidup dalam patokan serta aturan yang ditetapkan Allah dan mengerjakan mandat Allah sesuai dengan yang Dia minta. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Terkadang kita melihat hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita hanya melihat hal-hal yang baik ketika kita menjadi orang yang sehat, ketika kita menjadi orang yang aktif, kita merasa bahwa itu sudah cukup. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita sungguh-sungguh menjadikan keluarga kita masing-masing ada keluarga yang sungguh berpusatkan pada Allah. Berpusatkan pada Kristus. Sehingga ada hal-hal yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Itu yang terus kita hidupi di dalam kehidupan ini. Itu yang terus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Dan tentu itu akan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman kita. Lalu bagian terakhir yang dapat kita perhatikan dari ayat ini. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga Kristen yang berpusatkan Kristus. Yang ketiga adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Dari ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Siapa yang akan mengasihi Allah dengan keseluruhan kehidupannya, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya? Siapa yang akan melakukan itu? Tidak lain adalah keluarga. Yang disebut tadi, supaya engkau, orang-orang tua, anak-anak, cucu-cucu, inilah yang harus mengasihi Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatan. Mengasihi Allah sebagai wujud dari respon terhadap kepekaan kita untuk mendengar suara Allah dengan baik. Sebagai respon kepekaan kita, peka terhadap suara Allah. Mendengarnya dengan baik. Mengasihi juga identik dengan rela meninggalkan kesenangan duniawi ini. Dan bersedia mengorbankan seluruh kehidupan ini untuk hidup menyenangkan hati Allah. Melalui tindakan hidup kita sehari-hari. Inilah yang disebut dengan mengasihi Allah. Dengan sepenuh hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Dengan seluruh kekuatan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Adakah kita menganggap bahwa kehadiran kita
di dalam rumah tangga kita, anak-anak, cucu-cucu, orang tua yang ada di dalam rumah tangga adalah bagian dari anggota keluarga yang sungguh saling memperhatikan. Allah menempatkan kita masing-masing di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam keluarga kita. Sesungguhnya Allah mau kita bertumbuh di sana untuk mempraktekkan kehidupan kasih ini. Mempraktekkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau mengingatkan kita kembali. Jadilah keluarga-keluarga yang sungguh berpusatkan pada Kristus saja. Sehingga sungguh keluargamu, rumah tanggamu dipakai oleh Allah untuk menjadi alat, menjadi saksi, menjadi berkat. Sehingga setiap orang yang melihat bahkan mendengar tentang keluarga kita, mereka diberkati, mereka dikuatkan. Dan kita pun menikmati pertumbuhan iman yang baik. Kita memberi dampak yang baik di dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik di dalam kehidupan lingkup rumah tangga, baik di dalam lingkungan di sekitar kita, maupun di dalam bermasyarakat. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menyentuh hati dan pikiran kita untuk menghidupinya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kami sekalian bahwa sesungguhnya betapa Engkau merindukan kami menjadi pribadi dan keluarga-keluarga yang sungguh takut akan Engkau, berpegang teguh pada perintah dan ketetapan-Mu, bahkan juga mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin kami tidak sanggup melakukannya dengan sempurna dalam kehidupan ini. Namun kami rindu Tuhan menopang kami, Tuhan yang memampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan ini. Mengerjakan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan ini. Sehingga hati-Mu disukakan. Bahkan kehidupan kami terus memberi dampak yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini harapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan untuk setiap kebenaran yang boleh kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Badan Pengurus Jemaat. Kepada Sekretaris Jemaat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Berita gereja dan pengumuman hari ini Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Jumlah kehadiran kita pada hari ini itu berjumlah 188 orang. Untuk ibadah perkawan jam 3 sore. Yang bertugas dalam ibadah perkawan yaitu Ibu Pendeta Suryati Udau MTH. Untuk ibadah kelompok doa sebentar malam dimulai jam 7:30 melalui channel YouTube GKI Tenggapak.
Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti melalui channel YouTube GKI Tengkapak. Untuk ibadah perkarya hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, yang mimpin pujian yaitu Bapak Reva, yang khotbah Pendeta Injianto Agang STH bertempat di rumah Bapak Jani Yosep. Jadi diharapkan kepada seluruh perkarya agar hadir dalam ibadah pada hari Sabtu yang akan datang, karena setelah ibadah akan ada pertemuan yang sangat penting untuk dibicarakan. Yang berikut untuk ibadah remaja hari Jumat jam 5 sore, yang mimpin pujian yaitu Saudari Dea yang menyampaikan firman Tuhan, Srianti dan Sifat Games. Sebagai pemberitahuan untuk kita yaitu sebagai kabar gembira akan ada pernikahan kudus antara Saudara Januar Jumael dengan Saudari Mai Chensi asal Jemaat Longlian pada tanggal 27 Oktober 2021. Sekali lagi akan ada pernikahan di dalam jemaat kita antara Saudara Januar Jumael dengan Saudari Mai Chensi asal Jemaat GKI Longlian pada tanggal 27 Oktober 2021. Pembubaran panitia pernikahan Saudara David dan Saudari Elam setelah ibadah ini di rumah Ibu Rostina Lawai. Jadi diharapkan kepada seluruh panitia, badan pengurus jemaat dan ibu-ibu yang telah membantu dalam persiapan acara tersebut bisa mengikuti pembubaran panitia setelah ibadah ini. Sekali lagi akan ada pembubaran panitia pernikahan Saudara David dan Saudari Elam setelah ibadah ini di rumah Ibu Rostina Lawai. Jadi diharapkan kepada seluruh panitia, BPJ dan ibu-ibu yang telah membantu bisa mengikuti pembubaran panitia setelah ibadah ini. Diberitahukan bagi kita semua bahwa dengan semakin dekatnya bulan Desember atau bulan Natal, maka kita akan mempersiapkan untuk pemilihan panitia Natal, dan dalam pemilihan panitia Natal ini akan diatur dan dipilih langsung oleh badan pengurus jemaat. Jadi kepada Bapak Ibu yang akan terpilih dalam panitia Natal bisa mempersiapkan dirinya. Sekali lagi dalam waktu dekat kita akan mempersiapkan untuk pemilihan panitia Natal, dan dalam pemilihan ini akan diatur dan dipilih langsung oleh badan pengurus jemaat. Saya akan membaca surat masuk di sini. Gereja Kemah Injil Indonesia Badan Pengurus Jemaat Jelare Selor, perihal tentang peresmian pertunangan dan penentuan hari pernikahan. Kepada yang terhormat Gembala BPJ GKI Tengkapak di Tengkapak, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Sebagai perihal surat di atas, Badan Pengurus GKI Jemaat Jelare Selor memberitahukan bahwa telah diresmikan pertunangan antara saudara, nama lengkap Desem, tempat tanggal lahir Jelare Selor 5 Mei 1997, anggota Jemaat GKI Jelare Selor dengan saudari nama lengkap Natalia Kristanti, tanggal lahir Bulungan 3 April 1998, anggota Jemaat GKI Tengkapak, dan akan menikah pada hari atau tanggal Jumat 5 November 2021 bertempat di GKI Jemaat Jelare Selor. Atas persetujuan kedua pengantin dan pihak keluarga yang bersangkutan dengan Badan Pengurus GKI Jemaat Jelare Selor. Demikian surat ini kami sampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Badan Pengurus GKI Jemaat Jelare Selor, Ketua Pendeta Darwin Ustadz STH, Sekretaris Remington Hendrik SI.com. Ya, ini ada surat pemberitahuan peresmian pertunangan antara Saudara Desem asal Jemaat GKI Jelare Selor dengan Saudari Natalia Kristanti asal Jemaat GKI Tengkapak, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 November 2021 di GKI Jemaat Jelare Selor. Saya akan membacakan laporan keuangan secara garis besar. Untuk rincian pemasukan dan pengeluaran bisa Bapak Ibu lihat di papan di belakang atau berkoordinasi dengan bendahara jemaat. Saldo kas rutin tanggal 2 Oktober 2021
Rp23.298.716. Minggu 3 Oktober 2021 Rp8.898.000. Minggu 10 Oktober 2021 Rp9.796.000. Jumlah kas rutin per tanggal 16 Oktober 2021 Rp41.992.716. Jumlah kas pembangunan per tanggal 16 Oktober 2021 2.300.000. Kas musik per tanggal 16 Oktober 2021 Rp11.113.000. Aksi dana untuk membantu penyelesaian rumah almarhum Pendeta Kasing Bilung. Anggaran yang sudah ditetapkan yaitu Rp22.733.000 dan dana yang terkumpul melalui aksi dana yaitu Rp18.338.000 dan masih ada kekurangan dana per tanggal 16 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp4.395.000 dan kita masih akan menjalankan aksi dana untuk membantu dalam penyelesaian rumah ini. Yang berikut aksi dana tim Badan Pengurus Daerah Kayan Hilir Minggu 10 Oktober 2021 dan dana telah diserahkan langsung ke tim daerah Kayan Hilir. Pertama untuk penginjilan yaitu sebesar Rp491.000, untuk HUT GKI daerah Kayan Hilir Rp491.000. Ya, ini adalah informasi tentang kas dan keuangan jemaat kita. Saya akan membacakan titipan pengumuman di sini. Yang pertama, Festival Sungai Kayan dalam rangka memperingati Hari Jadi Tanjung Selor yang ke-231 dan Kabupaten Bulungan yang ke-61 diadakan lomba yaitu Lomba Perahu Dayung digelar tanggal 20 Oktober 2021 per 20 orang putra. Lokasi Sungai Kayan Pelabuhan VIP Tanjung Selor terbuka untuk umum di wilayah Kabupaten Bulungan. Technical meeting Minggu 17 Oktober 2021 pukul 14.00 bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Jalan Kolonel Soltaji, Tanjung Selor. Jadi Desa Tenggapak ikut dalam balap perahu yaitu kategori 20 orang. Jadi dimohon kepada masyarakat untuk mendukung tim balap perahu yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Yang selanjutnya, komunitas Trail Adventure Bulungan, Kita Bulungan, perihal pemberitahuan melintas jalan desa. Kepada yang terhormat Kepala Desa Tenggapak di tempat, dengan hormat dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor yang ke-231 dan Hari Jadi Kabupaten Bulungan ke-61 atau lebih dikenal dengan nama Birau, kami sebagai komunitas Trail Adventure Bulungan ikut berperan serta dalam memeriahkan acara tersebut dengan mengadakan kegiatan latihan bersama atau Latber Trail Adventure dengan seluruh klub Trail Adventure di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, yang mana kegiatan tersebut kami beri nama Latber Fun Trail Birau 2021. Berkaitan dengan kegiatan Trail Adventure tersebut, di atas dengan ini kami menyampaikan surat pemberitahuan melintas jalan desa Tenggapak kepada Bapak. Adapun pelaksananya yaitu pada hari atau tanggal Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 7.00 sampai dengan selesai kegiatan Trail Adventure start atau finish halaman kantor Bupati Bulungan. Demikian surat pemberitahuan melintas jalan desa ini kami sampaikan.
Kepada Bapak atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tanjung Selor 12 Oktober 2021, hormat kami Ketua Panitia Insinyur Khairul ST MT. Ya, ini ada surat pemberitahuan bagi masyarakat Desa Tenggapak bahwa akan ada pelintasan dalam desa kita agar kita bisa mendukung kegiatan tersebut pada jam tersebut agar kita memberikan keleluasan jalan yang akan dilintasi di dalam desa kita. Ya, demikian berita gereja dan pengumuman untuk kita hari ini. Atas kesabaran kita mendengarkannya semua, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Ya, terima kasih untuk pengumuman yang telah disampaikan untuk kita. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Karena itu Jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri. Mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Biarlah lewat pujian ini sebagai komitmen kita bersama. Bahwa kita tetap mencintai Yesus dalam kehidupan kita. Dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, nyatakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu pada hambanya di sana. Itulah ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, bahwa kami ingin selalu mencintai Engkau sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal sehingga dapat selesai semua karena Tuhan.
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Yesus Kristus, sumber segala berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Ia datang menjemput kita, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan untuk duduk kembali, kita saat teduh. Saat teduh selesai, kami dari segenap tim pelayanan mengucapkan selamat pagi untuk kita semua, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.